Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie B. Hakim. Saya dan kelompok akan mempresentasikan pengantar Big Data dan Data Science. Saya beranggotakan ada Indah Rani Fatmawati, lalu ada Triverly, lalu ada Farhana Pransa, lalu ada Ilham Nasul. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Ananda Verly Handoyo. Dipersilakan. Pengantar Big Data dan Data Science. Big Data dan Data Science merupakan dua konsep yang saling terkait dalam era digital saat ini. Big Data mengacu pada kumpulan data yang besar, beragam, dan kompleks yang tidak dapat diproses dengan menggunakan teknologi konvensional. Sementara Data Science adalah ilmu yang mempelajari cara mengekstrak, menganalisis, dan memahami wawasan dari data tersebut. Definisi Big Data. Big Data dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam yang tidak dapat diproses dengan menggunakan perangkat lunak dan algoritma tradisional. Data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti internet, media sosial, sensor, dan perangkat digital. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik Big Data. Yang pertama yaitu ada volume. Jumlah data yang sangat besar mencapai terabytes atau bahkan petabytes. Yang kedua yaitu variety. Data yang beragam berasal dari berbagai sumber dan dalam berbagai format seperti teks, gambar, video, dan audio. Yang ketiga yaitu velocity. Kecepatan pertumbuhan data yang sangat cepat sehingga membutuhkan pemrosesan yang cepat pula. Kemudian selanjutnya yaitu sumber-sumber data kecepatan yang tinggi. Contohnya, sensor di pabrik akan menghasilkan data waktu real tentang proses produksi, sementara media sosial menghasilkan data teks gambar, dan video dari pengguna secara terus-menerus. Kemudian selanjutnya akan dibacakan atau dilanjutkan oleh Saudara Ilham Nasul. Teknologi pendukung Big Data. Beberapa teknologi kunci yang mendukung pengolahan dan analisis Big Data mencakup Hadoop, Spark, NoSQL, database, machine learning, dan cloud computing. Teknologi-teknologi ini memungkinkan pemrosesan, penyimpanan, dan analisis data yang sangat besar dengan cepat dan efisien. Platform seperti Hadoop dan Spark menggunakan model komputasi terdistribusi untuk memproses data besar secara paralel. Sementara database NoSQL mampu menangani struktur data yang beragam. Integrasi dengan cloud juga memudahkan skalabilitas dan aksesibilitas data. Manfaat implementasi Big Data. Yang pertama, wawasan bisnis mendalam. Analisis Big Data memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku konsumen, tren pasar, dan peluang pengembangan produk. Wawasan ini dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih informatif. Kedua, inovatif keunggulan. Inovatif keunggulan kompetitif. Analisis data yang mendalam memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan di pasar. Yang ketiga, efisiensi operasional. Implementasi Big Data dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan mengoptimalkan alur kerja, memprediksi permintaan, dan mengurangi pemborosan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya dan sumber daya. Yang keempat, pengambil keputusan yang lebih baik. Big Data memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Hal ini
mungkin perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perusahaan pasar dan peluang bisnis. Selanjutnya Selanjutnya, tantangan tantangan implementasi Big Data. Manajemen data yang kompleks. Mengelola, mengintegrasikan, dan menganalisis data yang besar, beragam, dan cepat merupakan tantangan utama dalam implementasi Big Data. Implementasi Big Data dibutuhkan teknologi dan keahlian khusus untuk menangani kompleksitas ini. Lalu ada kekurangan talenta. Keterampilan analisis data yang canggih serta pemahaman teknologi Big Data masih langka di pasar tenaga kerja. Perusahaan harus berinvestasi dalam pengembangan kompetensi SDM sumber daya manusia. Lalu ada keamanan dan privasi. Banyaknya data pribadi dan sensitif yang digunakan dalam Big Data menimbulkan resiko keamanan dan privasi yang harus diatasi dengan kebijakan dan teknologi yang tepat. Lalu ada biaya implementasi tinggi. Investasi infrastruktur teknologi, perangkat lunak, dan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk implementasi Big Data dapat sangat mahal, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Langkah-langkah implementasi Big Data. Yang pertama ada peta kebutuhan. Identifikasi sumber-sumber data penting yang akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mencapai tujuan bisnis. Memahami kebutuhan data akan mengarahkan langkah selanjutnya. Lalu ada bangun infrastruktur. Siapkan infrastruktur teknologi yang mampu mengelola dan memproses volume variasi dan kecepatan data yang besar. Ini dapat meliputi Hadoop, Spark, dan solusi penyimpanan data yang memadai. Lalu yang ketiga ada sentralisasi dan integrasi. Kumpulkan data dari berbagai sumber ke dalam platform terpusat, lakukan proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan ETL untuk mengintegrasikan data yang beragam. Lalu ada analisis dan visualisasi. Terapkan teknik analitik canggih seperti machine learning dan analisis prediktif untuk mengekstrak wawasan berharga dari data. Visualisasikan hasil analisis untuk memudahkan pemahaman dan pengambilan keputusan. Lalu yang kelima ada adopsi dan pemanfaatan. Integrasikan wawasan Big Data ke dalam proses Big Data, pengambilan keputusan, pastikan organisasi dapat memanfaatkan potensi Big Data secara efektif untuk mencapai tujuan strategis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Farhan. Dipersilakan. Selanjutnya studi kasus implementasi Big Data. Yang pertama, optimasi operasi pabrik. Pabrik otomotif menggunakan sensor dan analisis Big Data untuk memprediksi kerusakan mesin, menjadwalkan perawatan, dan mengoptimalkan alur produksi. Hasilnya, biaya operasional turun 20% dan produktivitas meningkat 15%. Personalisasi pengalaman pelanggan. Toko retail memanfaatkan analisis Big Data untuk memahami perilaku dan preferensi pelanggan. Hal ini memungkinkan mereka menyediakan rekomendasi produk yang lebih akurat dan membuat kampanye pemasaran yang lebih efektif. Optimasi layanan kota cerdas. Kota cerdas menggunakan Big Data dari sensor, lalu lintas, dan laporan warga untuk mengidentifikasi masalah seperti kemacetan dan kejahatan. Wawasan ini digunakan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan meningkatkan kualitas hidup warga. Peningkatan layanan kesehatan. Rumah sakit memanfaatkan Big Data dari catatan medis pasien, alat kesehatan, dan data populasi untuk memprediksi epidemi, mengoptimalkan alokasi obat, dan memberikan perawatan yang lebih personalized. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, implementasi Big Data memberikan banyak manfaat bagi organisasi, seperti wawasan bisnis yang mendalam, efisiensi operasional, inovasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, terdapat pula tantangan yang harus diatasi, seperti manajemen data yang kompleks, keamanan dan privasi, serta kekurangan talenta. Rekomendasi, agar implementasi Big Data berhasil, organisasi perlu membangun infrastruktur teknologi yang memadai, memastikan integrasi dan sentralisasi data yang baik,
mengembangkan kemampuan analitik, serta memprioritaskan adopsi dan pemanfaatan wawasan yang didapatkan. Investasi dalam pengembangan SDM juga penting untuk mengatasi kekurangan talenta di bidang big data. Peluang masa depan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, potensi big data akan terus meningkat. Organisasi yang dapat memanfaatkan big data secara efektif akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di masa depan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.